Budaya adalah suatu warisan dari leluhur atau nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Negara Indonesia disebut negara maritim karena dikelilingi oleh banyak pulau, bahasa, dan adat. Kebudayaan Indonesia sangat banyak dan beraneka ragam. Karena keanekaragaman tersebutlah Indonesia menjadi daya tarik bangsa lain dari belahan dunia. Bahkan mereka juga mempelajarinya karena selain beraneka ragam, budaya Indonesia dikenal sangat unik dan menarik perhatian wisatawan asing untuk melihat keanekaragaman budaya kita. Namun, kebudayaan Indonesia semakin luntur di telan zaman, dikarenakan semakin berkembangnya teknologi yang telah membuat budaya banyak dilupakan dan ditinggalkan oleh kalangan remaja. Berbicara mengenai teknologi di era digital saat ini, teknologi sangat mempengaruhi kehidupan. Teknologi dapat menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik dan sebagai alat komunikasi jarak jauh. Dengan adanya teknologi, kita dapat melihat informasi dimanapun dan kapanpun kita berada. Teknologi juga mempermudah kita untuk berinteraksi dengan satu sama lainnya. Tetapi, teknologi juga berdampak negatif pada generasi milenial. Dilihat dari sisi negatifnya, generasi milenial saat ini cenderung cuek pada sosial budaya. Bahkan, teknologi juga dapat mengubah kebudayaan dengan cepat. Misalnya, pada umumnya, manusia itu harus saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu dengan lainnya. Namun, teknologi mampu mengubahnya dengan cepat. Dengan teknologi, generasi milenial cenderung bersikap individualis yang mengejar pola gaya hidup yang eksis di sosial media. Kehadiran teknologi membuat generasi milenial meninggalkan nilai-nilai budaya dan agama. Dengan adanya teknologi, nilai-nilai yang ditanam pada diri seorang anak akan ikut hilang. Mengikuti arus generasi milenial, para pemuda dan anak-anak jarang sekali melestarikan budaya tradisional Indonesia. Jarang sekali mereka mengenal lebih dekat dengan tarian, alat musik, dan tentang budaya Indonesia. Mungkin jika dihitung dari jutaan remaja di Indonesia, pasti hanya sedikit yang bisa memainkan alat musik tradisional dan mengerti tentang budaya Indonesia. Dari orang tua emang udah tradisi turunan mungkin sampai sekarang ya alhamdulillah dikembangin. Siapa lagi lah kalau bukan kita yang kalau kata bahasa Sundanya yang memulai ya, yang meriah-meriah. Nama saya Amran. Kebetulan saya sebagai pelatih angklung di beberapa sekolah di Kota Bandung. Saya sudah mengenal angklung itu semenjak 2010, namun baru mulai melatih itu di tahun 2014. Dan alhamdulillah dari angklung ini saya banyak sekali belajar mengenai budaya Indonesia tentunya, dan juga nilai-nilai atau filosofi-filosofi yang ada di alat angklung itu sendiri. Musik tradisional Sunda, kalau menurut saya pribadi, musik tradisional Sunda itu ketika seseorang jadi mengetahui jati dirinya, misalnya saya sebagai orang Sunda, ketika mendengarkan lagu musik tradisional Sunda, saya jadi mengenal jati diri saya sendiri sebagai orang Sunda. Singkatnya sih seperti itu mungkin ya kalau bagi saya. Kalau makna musik tradisional itu bagi saya itu inspirasi ya, inspirasi itu karena alat musik tradisional tuh unik ya. Pertama unik, terus keduanya tuh bikin inspirasi untuk ketenangan hidup juga bisa ya. Pokoknya kalau untuk makna bagi saya tuh alat musik tradisional tuh berarti banget ya. Maknanya itu sangat spesial kayaknya. Kalau untuk sama musik-musik elektrik seperti itu tuh
kayaknya kurang etiknya. Seperti itu. Anggapan kuno mungkin pernah ya, saya pernah mendapatkannya, tapi tidak dari masyarakat umum gitu. Mungkin saya sebagai pelatih angklung di sekolah-sekolah, beberapa anak mungkin ya ada yang menganggap angklung itu kuno. Tapi itu ketika mereka belum mengetahui, jadi itu masih stigma awal saja. Tapi ketika sudah mereka melihat, menyaksikan langsung permainan musik angklung saat ini, itu sangat berbeda dengan permainan musik angklung yang mereka bayangkan. Nah, mungkin stigma itu juga perlahan-lahan jadi berubah. Dan ya memang itu, karena memang sekarang angklung itu sudah bisa mengikuti perkembangan zaman, jadi nggak ada tuh anggapan kuno lagi. Tantangannya ya, kalau dari cuaca gini, itu kan kita sekarang lagi pandemi gini, panggung susah, makanya kita lari ke lampu merah. Di era sekarang ini musik tradisional itu sudah banyak berkembang ya. Kalau misalnya dulu mungkin dari tangga nada saja ya, kita anggap dari tangga nada. Dulu musik tradisional Sunda hanya identik dengan pentatonis. Tapi di era sekarang ini musik tradisional Sunda, salah satunya angklung, sudah memiliki tangga nada diatonis kromatis yang bisa bisa memainkan berbagai musik, mulai dari musik pop, bahkan musik klasik dari Eropa juga bisa dimainkan oleh alat musik angklung. Nah, itu jadi tantangan karena pendengar itu sekarang berbagai macam ya, dari anak muda hingga yang kalangan dewasa. Nah, jadi angklung ini sebagai salah satu musik tradisional bisa mengikuti perkembangan zaman dengan merubah tangga nada yang tadinya hanya pentatonis, 5 tangga nada, menjadi diatonis kromatis. Ya, apakah pelaku musik atau musik tradisionalnya? Saya kira ini sebetulnya dua sisi mata koin ya. Jadi sebetulnya harus ada kesinambungan gitu. Tapi ketika harus ditanya, harus menjawab apa yang mana yang harus lebih prioritas, tentu saya akan menjawab pelakunya ya. Pelaku musiknya lebih harus dipertahankan, diselamatkan. Terutama mungkin pemerintah sebagai pemilik regulasi harus membuat regulasi yang jelas mengenai musik tradisional ini. Agar apa? Agar ya tentunya supaya musik tradisional ini bisa terus bertahan gitu. Bagaimana bisa bertahan? Ya tentu harus mempertahankan pelakunya dulu kan. Kalau misalnya tidak ada pelakunya, bagaimana musik tradisionalnya akan lestari kalau pelaku musik tradisionalnya pada hilang atau hilang satu persatu lah seperti itu. Kalau tanggapan saya sayang sih. Ya. Ada tradisi kita masa udah dihilangkan lah, makanya saya dari itu saya sebagai pemuda ingin naikin lagi tradisi Sunda ini sepertinya. Abahnya itu main suling, sekarang lagi nyoba kolaborasi sama bapak ini pakai melodi. Karena kita tuh
bikin sesuatu yang lebih berbeda. Cuman kita pakainya alat musik tradisional. Tapi kalau sekarang kan kita banyak kolaborasi ya, kolaborasi angklung sama musik-musik elektrik gitu kan. Kita tuh mengelola, bukan mengelola bikin suatu perkumpulan yang bikin anak muda tuh bisa mencintai alat-alat musik etnik yang dulu juga bisa cintai. Sedikit. Kalau lebih main kan itu pemain ya. Kalau saya kan pembuat tidak, pembuat nada gitu. Kalau pemain beda lagi, ke talentnya gitu kan. Tapi sering sih kalau misalkan ada acara-acara penyambutan tokoh gitu ya, terus ada hajatan di pedesaan atau itu kita sering manggung. Oke, selamat malam. Kita ada di Jalan Braga ya. Mungkin ini tadi teman-teman membahas kenapa ada angkringan di Jalan Braga ya. Mungkin yang pertama bahwa Braga itu identik bahwa Jam Braga itu Jalan Braga yang luar biasa, itu ring satunya Kota Bandung. Nah, banyaklah rumah-rumah makan di Jam Braga, menurutnya luar biasa ya. Nah, tapi keadaannya kenapa kita ngadakan adalah angkringan tete. Angkringan tete bisa menyeluruh di kalangan bawah, menengah maupun atas. Tapi yang bisa kita kemas dengan yang baik, menjadikan luar biasa dan APKM, dan untuk menjadikan contoh kepada teman-teman bahwa kita bisa loh seperti teman-teman yang lain yang ada di Jalan Braga. Oke, nah kita harusnya dalam satu arti senang. Ya, kita itu sebenarnya budaya kita, makanan kita itu lebih keren loh daripada luar. Cuman kitanya tidak bisa gimana cara mengemasnya yang baik. Itu. Yang satu mau berusaha, mau belajari, barulah prosesnya akan terjadi. Di saat kita mau melangkah, pasti itu akan terjadi. Ya, pesan-pesannya dari kami minta dukungannya dari saudara-saudara kami musisi semua. Tolong bantu kami dalam menjalankan ini ya, cuma untuk alang-alang untuk cari-cari buat makan untuk sehari-hari gitu, apalagi sekarang menjelang puasa. Jadi kita sambil belajar menahan emosi, sambil belajar menahan segala bentuk-bentuk macam kemaksiatan gitu. Untuk saudara-saudara yang semua musisi, mohon minta dukungannya. Amin. Pesan untuk saya dan kawan-kawan dan anak muda ya, sebenarnya tuh angklung tuh alat musik yang mahal ya, yang dibuat mahal. Ini yang mahal ya. Pesan saya tuh cintailah budaya dan produk kita sendiri, karena kita sendiri tuh punya budaya dan adat yang lebih kaya gitu kalau dibandingkan dengan itu kan kita masing-masing ya, kalau adat luar sama adat kita. Cuman kalau kita lahir di Indonesia, kita pasti mencintai adat dan budaya Indonesia, karena ini warisan budaya leluhur Indonesia gitu ya. Ini warisan budaya di angklung seperti itu. Untuk anak-anak muda, mari pelajari budaya kita, budaya Indonesia, budaya yang sangat banyak dan sangat beragam. Jangan sampai ketika budaya kita sudah diakui oleh negara lain atau mungkin diambil oleh negara lain, kita baru kita baru sadar dan kita baru, wah itu kan budaya kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Mari kita pelajari, kenali budaya kita, karena dengan mengenali dan mempelajari budaya kita bisa mencintai budaya kita sendiri. Nah, ya. Kemudian setelah kita kenali, setelah kita cintai budaya kita sebarkan, kita kenalkan kepada dunia luar, supaya orang-orang tahu ini tuh budaya kita, ini tuh budaya Indonesia, asli dari Indonesia.
Nah, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Angkatnya kandelan bangun tanya kengrang nganggo sinjai